Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, jumpa kembali dengan Bu Eksi di pertemuan kelima. Kita akan membahas sifat cahaya yang kedua, yaitu refraksi atau pembiasan. Apakah pembiasan itu? Masih ingat? Pembiasan itu terjadi apabila ada berkas cahaya yang melalui dua medium berbeda kerapatannya, maka berkas cahaya tersebut akan dibelokkan atau dibiaskan. Oke. Yang mendasarinya itu adalah masih sama dari ilmuwan Belanda yang terkenal dengan hukum Snellius ya, tentang pembiasan. Seperti apa? Oke. Seperti ini. Yang pertama, kalau kalian bisa melihat di sini ada sinar datang, ada garis normal, ada sinar pantul terletak pada satu bidang. Yang kedua, sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar bias tadi akan dibelokkan mendekati garis normal. Begitu pula sebaliknya, kalau dari medium yang rapat menuju yang kurang rapat, maka sinar tersebut akan dibelokkan menjauhi garis normal. Oke, apa sih indeks bias? Ya, ini ada dua pengertian, yaitu indeks bias mutlak dan indeks bias relatif. Indeks bias mutlak ini persamaannya dari ini ya, kita membuat perbandingan pakai sinus ya. Kalau misalnya sinar datang itu datang dari medium yang mempunyai kerapatan yang sama, kita umpamakan ini adalah sama ya, misalkan sama-sama air, maka sinar datang tadi itu akan merambat lurus. Tapi karena di sini dia melalui medium yang berbeda kerapatan, maka dia akan dibelokkan, ada penyimpangan di sini, ada deviasi. Maka sin theta i, kalau merambat lurus ya, sin theta i itu sama dengan sin theta r. Tapi karena dibelokkan ada penyimpangan, ini itu adalah penyimpangannya, ini dikalikan dengan tetapan. Maka sin theta i itu sama dengan tetapan dikalikan sin theta r. Di sini kita dapatkan perbandingan sin theta i per sin theta r sama dengan tetapan. Tetapan inilah yang kalian kenal sebagai indeks bias. Jadi perbandingan sinus sudut datang dibagi dengan sinus sudut bias. Ini disebut dengan indeks bias. Atau di sini indeks bias itu pengertiannya juga bisa diartikan yaitu suatu ukuran ya, kemampuan suatu medium itu untuk membelokkan cahaya. Oke, untuk indeks bias relatif, jadi namanya relatif berarti dibandingkan ya. Persamaan Snellius ini didapatkan sebenarnya dari persamaan yang awal tadi. Ini sebenarnya ada 3 medium ya. Kita anggap sinar datang dari kaca menuju ke air. Kita butuh bantuan udara ya, agar dia mendapatkan persamaan seperti ini. Oke. Di sini kita bisa membandingkan. Kita anggap aja yang pertama, sinar datang itu dari saya buat di sini pakai pen aja. Ya. Oke, di sini sinar datang dari udara menuju ke ini ya, kaca. Oke. Jadi kalau udara berarti kan kalau sama mediumnya berarti ini kan diteruskan. Karena di sini ada penyimpangan, jadi sin theta u itu sama dengan sin theta k kan, karena ada penyimpangan, maka dikalikan dengan tetapan tadi atau indeks bias. Indeks biasnya siapa? Indeks biasnya kaca. Persamaan 1. Kemudian sekarang kita anggap bahwa di sini udara menuju ke air, berarti sinar datang dari udara menuju ke air. Maka sin theta u sama dengan sin theta a. Karena terjadi penyimpangan, maka dikalikan dengan tetapan, atau di sini
tetapannya siapa? Air ya, berarti ini adalah indeks bias air. Dari persamaan satu persamaan kedua nanti kita sederhanakan. Kenapa? Karena di sini theta U yang berada di sini dengan theta U yang ada di sini, besar sudutnya adalah sama ya, karena berseberangan ya. Oke, maka bisa disederhanakan menjadi NK sin theta K di sini sama dengan NA dikalikan sin theta A. Dari sinilah kita turunkan menjadi N1 sin theta 1 sama dengan N2 dikalikan sin theta 2, dimana di sini N1 itu adalah asal cahaya, N2 di sini adalah cahaya yang dituju. Berarti ini dari kaca menuju ke air. Oke. Kita lanjut ya, rumus-rumus pembiasan cahaya mungkin sudah diajarkan di SMP. Jadi kalau di SMP diajarkan bahwa N itu sama dengan C per V. Apa sih C per V itu? Jadi indeks bias mutlak di sini. Bisa juga perbandingan antara cepat rambat cahaya dalam udara dibanding dengan cepat rambat cahaya dalam medium. Kalau dalam udara, berapakah kecepatannya cahaya? Oke, kita anggap adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Oke, rumusnya seperti ini, Vinifana. Bukan Vinifana di kimia ya. Kita juga punya Vinifana. V di sini adalah kecepatan medium pertama, kemudian indeks bias medium pertama sama dengan di sini V2, ini adalah kecepatan di medium kedua dikalikan N2. N2 itu adalah indeks bias medium yang kedua. Oke. Di sini hubungan antara panjang gelombang dengan indeks bias, kalau tadi cepat rambat, ini panjang gelombang, sebenarnya ini diturunkan dari sini ya. Oke. Kalau kita pakai perbandingan di sini, maka N1 per N2 berarti kan sama dengan N1 per N2, pindah kan, berarti V2 per V1. Masih ingat kan rumus kecepatan kalau gelombang? V sama dengan lambda dikalikan frekuensi kan. Oke, berarti lambda 2 dikalikan frekuensi per 2 per lambda 1 dikalikan frekuensi pertama. Karena namanya berkas cahaya datang itu frekuensinya pasti akan sama, maka ini bisa dicoret. Maka perbandingannya N1 per N2 sama dengan V2 per V1 sama dengan lambda 2 per lambda 1. Kalian juga bisa menggunakan perbandingan ini ya. Oke, kita lanjut. Fenomena alamnya banyak ya untuk pembiasan. Yang pertama itu adalah kedalaman semu. Jadi kalau kalian misalkan melihat kolam, kemudian ada teman kalian berenang di bawahnya, seolah-olah teman kalian itu cetek di sini, dangkal. Oh, terlihat dangkal. Atau misalkan kalau kalian menyelam di dasar kolam di sini, kalian melihat teman kalian ini seolah-olah itu tinggi sekali, letaknya tinggi. Ya, ini adalah fenomena dari pembiasan. Jadi fenomena dasar kolam terlihat dangkal kalau kalian lihat, atau kalau kalian dari dalam air melihat teman kalian itu seolah-olah tinggi banget ya, seperti itu ya. Oke, rumusnya ini kita menggunakan rumus seperti ini. H aksen per H sama dengan N pengamat per N objek. Keterangan di sini H aksen itu adalah kedalaman. Ini ya, yang warnanya seperti ini ya, itu adalah bayangan ya. Jadi di sini kedalaman atau tinggi semu. Kemudian H di sini kedalaman atau tinggi sesungguhnya. N pengamat itu adalah indeks bias pengamat, berarti mengamati di mana? Apakah kalian mengamati di atas permukaan air atau seperti ini di dalam air? N objeknya berarti indeks bias yang kita amati. Misalnya kalau kita mengamati di dalam air, berarti objeknya di sini kan? Nah, berarti ini nantinya terlihat seperti ini.
Oke, ya itu adalah kedalaman semu. Yang kedua, ini adalah peristiwa pemantulan sempurna. Oke, peristiwa pemantulan ini ada syaratnya ya, tidak semuanya terjadi pemantulan sempurna. Bukan seperti pemantulan sempurna yang ada di cermin ya. Tapi ini adalah pemantulan sempurna karena pembiasan. Kita melihat ada sumber cahaya. Sumber cahaya di sini itu asalnya dari medium yang di sini lihat air ya, berarti rapat menuju ke renggang. Oke. Ini ada beberapa berkas cahaya. Yang pertama cahaya merambat lurus, yang kedua pastinya dibiaskan, maka dia akan menjadi garis normal ya. Kemudian ada lagi I sama dengan theta, itu dibiaskan maksimum. Ini loh yang disebut sebagai sudut kritis. Sudut kritis itu adalah sudut datang yang menghasilkan sudut bias maksimum. Berapa maksimumnya? Pas batas, berarti 90 derajat ya. Ini ya sudutnya 90 derajat. Kemudian kalau sinar datangnya itu, sudut datangnya itu melebihi dari ini tadi ya, sudut kritisnya, maka tidak bisa lagi dibiaskan, tapi dia dipantulkan kembali. Ini loh yang disebut sebagai pemantulan sempurna. Ini syarat-syaratnya. Ini sudut kritis atau disebut IK di sini sebenarnya dari persamaan Snellius juga yang jadi kalian bisa menurunkan, nggak perlu dihafalin ya, bisa juga dari persamaan Snellius. N1 dikalikan sin theta 1 sama dengan N2 dikalikan sin theta 2, dimana sin theta 2 itu adalah sudut biasnya 90, sin 90 berarti 1. Jadi seperti ini nantinya. Oke, kita lanjut ya. Contoh pemantulan sempurna, fenomena alamnya kalau kalian melihat ini adalah ya, tiba-tiba aspalnya kok berair. Sebenarnya ini bukan berair ya, ini adalah fata morgana ya. Ini air-air ini fata morgana. Jadi kalau kalian berkendara dalam keadaan panas dan terik, kemudian kalian melihat dari kejauhan seolah-olah aspal itu berair, itu adalah gejala fata morgana. Loh kok bisa ya? Kan mediumnya sama-sama udara. Iya sama-sama udara, cuman begini, di atas aspal kalau disinari matahari itu kan terik ya, panas kan. Kalau kalian berjalan aja di atas aspal panas aja, cingkit-cingkit ya. Nah, di situ di atas aspal yang panas itu udaranya itu lebih renggang ya, karena pergerakan partikelnya kan sangat leluasa dibandingkan dengan udara di atasnya yang lebih sejuk. Kalau lebih sejuk itu pergerakan partikelnya itu lebih rapat. Nah, disitulah terjadi nantinya suatu saat sinar itu tidak bisa dibiaskan. Dibiaskannya itu kalau sudah maksimum maka akan mentok dipantulkan kembali. Jadi pas bidang batas tersebut akan berfungsi sebagai cermin. Yang kedua, ini adalah berlian ya. Jadi berlian di sini itu adalah fenomena pemantulan sempurna. Jadi sinar datang masuk ke berlian kan harus dikeluarkan lagi kan. Karena suatu saat itu karena berlian itu mediumnya rapat menuju ke udara lagi, suatu saat akan terjadi yang disebut sebagai pemantulan sempurna. Apalagi di berlian itu kan ada sudut-sudutnya yang banyak ya, sehingga sinar tadi tidak bisa keluar ya, terperangkap di dalamnya, jadi terlihat seolah-olah berlian itu berkilauan. Kemudian yang kedua ini adalah dari teknologi informasi, yaitu serat optik. Serat optik itu informasi yang disalurkannya itu berupa kita butuh bantuan cahaya. Jadi nanti kalian akan baca tentang serat optik di Bu Vera ya, fiber optik ya. Berarti di situ informasi yang masuk dengan informasi yang keluar itu sama, karena pembawanya itu adalah cahaya. Jadi tidak ada intensitas cahaya itu berkurang ya. Jadi tidak ada timbul lag atau lagi ada noise dan sebagainya. Itu pasti akan stabil jaringannya. Oke, seperti itu. Nanti kalian bisa pelajari ya untuk teknologinya itu apa aja serat optik. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa baca-baca di internet. Banyak sekali tentang informasi tentang serat optik. Oke, kita lanjutkan dengan latihan soal ya.
Latihan soal yang pertama, seberkas sinar dari udara masuk ke suatu cairan yang mempunyai indeks bias setengah akar 6. Berapakah sudut datang sinar tersebut atau sin theta jika sudut bias yang dihasilkan adalah 60 derajat? Yang pertama, berarti di sini diketahui apa di sini? Yang pertama, indeks bias seberkas sinar dari udara, jelas ya, berarti asalnya mana? Udara, berarti N1 itu N udara berapa? Indeks bias udara 1. Oke, menuju ke suatu cairan mempunyai indeks bias, berarti yang dituju adalah indeks bias cairan, ini adalah setengah akar 6. Berapakah sudut datang sinar tersebut atau sin theta? Jika diketahui sudut bias, berarti di sini theta 2-nya itu sama dengan 60 derajat. Ingat ya, kalau indeks bias udara itu adalah 1 ya. Di soal tidak akan pernah diketahui ya secara gamblang. Jadi kalian harus tahu bahwa indeks bias udara di sini sama dengan 1 ya. Yang ditanyakan itu apa? Berarti theta 1, atau di sini sudut datang ya, sudut datang sinar tersebut, atau di sini kita ditanyakan sin theta-nya. Jawab di sini kita pakai persamaan Snellius. Persamaan Snellius gimana? Oke, N1 dikalikan sin theta 1 sama dengan N2 dikalikan sin theta 2. Ini asal cahaya berarti udara, berarti kita ganti N1 udara, sin theta 1 itu menjadi sin theta ya, sama dengan N2 indeks bias cairannya dikalikan sin 60. Oke, berarti di sini sin theta itu sama dengan setengah akar 6 dikalikan sin 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Jadi berapa di sini? 1/4 akar 6 kali 3 18 ya. Berarti kalau 18 itu 9 dikali 2 ya. Berarti 9-nya bisa keluar. Berarti 3 dikali akar 2. Jadi sama dengan 3/4 akar 2. Ini ya hasilnya, karena yang ditanyakan adalah sin theta-nya. Kalau theta berarti arkes sin tersebut ya, tapi karena tidak ada kalkulator berarti kita pakainya seperti ini aja. Yang kedua, seekor ikan sedang berenang pada kedalaman 1,2 meter di bawah permukaan air danau. N-nya sama dengan 4/3. Berapakah kedalaman semu yang diamati oleh orang yang berada di atas kapal? Oke, berarti di sini yang diketahui apa? Yang diketahui ini adalah karena kedalaman semu ini fenomena alam ya, berarti kedalaman sesungguhnya itu adalah H itu adalah 1,2 meter di bawah permukaan air danau. Berarti N ini apa ini? N objek atau N pengamat? Karena yang diamati itu adalah ikan, berarti ikan berada di air, berarti ini adalah N objeknya itu adalah 4/3. Kemudian pengamatnya di mana? Berarti di udara kan, berarti ini N pengamatnya, N pengamat sama dengan N udara ya. Berarti berapa? 1. Yang ditanyakan apa di sini? Kedalaman semu, berarti H aksen. Jawabnya maka H aksen per H sama dengan N pengamat dibagi dengan N objek. Maka H aksen sama dengan N pengamatnya berapa? 1 ya kan, dikali objeknya ini
4/3 ya. Berarti dikalikan H, hanya berapa? 1,2. Berarti H aksen sama dengan 1,2 dikali 3/4. Coret-coret, ini berarti 0,3, berarti 0,9 meter. Jadi orang di atas kapal tadi akan melihat ikan seolah ikan itu terlihat dangkal ini dengan kedalaman 0,9 meter, padahal kedalaman sesungguhnya itu adalah 1,2 meter. Oke, mudah kan? Oke, kita lanjut ya. Soal yang nomor 3 ini tentang pemantulan sempurna, karena sudah jelas di sini adalah sudut kritis, ya kan? Oke, indeks bias gelas adalah 3/2 dan indeks bias air adalah 4/3. Hitung sudut kritis untuk masuk bidang batas air dan gelas. Sudut kritisnya berapa? Sudut datang kritisnya. Oke. Berarti yang diketahui, jangan lupa ya, kalau di fisika itu secara sistematis kamu harus menuliskan diketahui, ditanya jawab. Kalau itu adalah soal hitungan ya, diketahui indeks bias gelas. Kira-kira 3/2 sama 4/3 lebih rapat yang mana? Jelas 3/2 ya. Berarti sinar datang kalau pemantulan sempurna atau sudut kritis sinar datang dari medium rapat. Berarti medium rapat kita anggap di sini adalah N1 sama dengan 3/2 ya kan? N2-nya berapa? 4/3. Yang ditanyakan sin sudut kritis ya, sudut kritis. Berarti theta IK. Kita jawabnya bagaimana? Kalian nggak usah ngapalin yang tadi ya, kita ngapalin aja yang persamaan Snellius saja. Berarti jawabannya untuk persamaan Snellius, masih ingat ya, mudah sekali, gampang banget ya fisika ya. N1 dikalikan sin theta 1 sama dengan N2 dikalikan sin theta 2 ya kan. N1 itu adalah 3/2 sin theta 1 itu nanti sudut data yang kita cari ya. Kemudian N2 nya berapa? 4/3 sin theta 2. Berarti kalian harus tahu ya, sudut kritis itu apa. Sudut kritis itu adalah sudut datang yang bisa menghasilkan sudut bias 90. Berarti sini sin 90. Sin 90 berapa? 1. Maka di sini kita ganti 3/2 dikalikan sin theta IK, ini sudut sama dengan 4/3. Maka di sini sin theta IK itu sama dengan 4/3. Ini berarti pindah kan, dibagi 3/2 atau dikali 2/3 sama dengan 8/9. Ini ya jawabannya. Berarti sin theta IK sama dengan 8/9. Kalau kalian mencari berapa sudut IK-nya, berarti 8/9 kalian bagi, kemudian diarskan kan, nanti kurang lebih kalau nggak salah 62, berapa derajat gitu ya. Seperti ini, mudah ya. Ini adalah pengantar untuk pembiasan ya. Nanti aplikasinya apa? Aplikasinya kita akan bahas minggu depan, yaitu tentang lensa ya. Jadi lensa, ada lensa cembung dan lensa cekung. Kalau kalian cermin bisa, maka lensa harusnya sudah bisa. Oke, sekian sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian bisa kirim email atau pakai WA. Oke, terima kasih. Selamat pagi.